Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar. Bersama saya Abri, hari ini akan membawakan sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, edisi Sabtu 9 Desember 2023. Mari saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari pendengar untuk berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas hari baru dan anugerah keselamatan yang kami peroleh di pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan memelihara kehidupan dan pekerjaan yang kami lakukan. Pagi hari ini juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini memampukan kami untuk selalu merenungkan bahwa Tuhan hadir menyelamatkan kami. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tolong! Tolong! Terdengar suara teriakan seorang pria yang sedang berpegang pada sebuah papan di tengah laut. Beberapa waktu yang lalu, kapal yang ia tumpangi tenggelam diterjang badai karena cuaca ekstrim. Tidak ada yang selamat kecuali si pria. Ia menoleh sekelilingnya, matanya tertuju pada daratan. Lalu dengan susah payah mengandalkan papan, akhirnya sampailah ia di sebuah pulau kecil. Di pulau itu ia berharap menemukan seseorang. Namun yang ia temukan hanyalah gubuk terbengkalai. Sekarang ia sendirian dan kelaparan. Sesampainya di gubuk, ia berusaha membuat api dan dia berhasil. Tapi sayangnya, ia masih kelaparan dan hari sudah gelap gulita. Lalu ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, berharap Tuhan menyelamatkannya. Namun di tengah doanya ia berhenti. Ia melihat api yang dinyalakannya membakar gubuk terbengkalai yang menjadi tempat perlindungannya sekarang. Pria itu kemudian berdiri dan berteriak marah sambil menghadapkan wajahnya ke atas. Tuhan, mengapa Engkau melakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa Engkau tidak dapat lagi aku percaya? Aku memohon kepadamu, dan inikah jawaban atas doaku? Pria itu terjatuh dan tertunduk di pasir pantai sambil menahan amarahnya. Tiba-tiba, pit, pit, terdengar bunyi peluit kapal. Kapal tersebut mendekati pulau dan petugas penyelamat mendatanginya. Si pria seolah tidak percaya dan bertanya kepada tim penyelamat, "Bagaimana kamu bisa tahu aku berada di sini?" Jawab tim penyelamat, "Oh, kami melihat simbol asap yang kamu buat tadi." Seketika itu juga si pria tersadar bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar, cerita yang didengar tadi adalah cerita klasik yang mungkin pernah kita baca. Namun, mari kita menarik benang merahnya dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Markus pasal 13 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar, kita semua pasti pernah berharap, kan? Dalam harapan membutuhkan yang namanya waktu. Sama halnya dengan bangsa Israel, mereka menunggu seorang penyelamat bagi mereka, yang kemudian jauh-jauh hari dinyatakan kemudian melalui kehadiran Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem. Dan sekarang kita juga menunggu kehadiran Tuhan yang kedua kalinya. Ada kesamaan yang dialami, yaitu harapan dan menunggu kapan waktunya, caranya,
dan tempatnya? Sayang, jawabannya tidak ada yang tahu. Sama dengan yang tertulis dalam bacaan firman pagi ini. Hanya Bapalah yang tahu. Tapi jangan khawatir, kita punya pilihan dalam menunggu. Menunggu dengan aktif atau menunggu dengan pasif. Apakah artinya? Menunggu dengan aktif artinya pengharapan kita dibarengi dengan kekudusan, setia, terlibat dalam pelayanan dan melakukan hal baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan goal akhirnya, kita akan merasa berbahagia dan bersuka cita. Namun bagaimana jika sebaliknya? Apa yang terjadi jika kita menunggu dengan pasif, tidak melakukan apa-apa, khawatir, gundah gulana, dan cemas, menantikan kapankah akan datang ya Tuhan? Maka gol akhirnya, kita hanya merasakan penderitaan dan kesedihan dan berakhir dengan penyesalan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar, mari bersama-sama kita renungkan, apakah sekarang kita mau menunggu kehadiran Tuhan dengan aktif atau menunggu kehadiran Tuhan dengan pasif? Renungkanlah. Mari kita kembali berdoa. Bapa, dengan kerendahan hati kami berdoa, mampukanlah kami dan tuntunlah kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat meyakinkan diri kami menunggu dan menyambut kehadiran Tuhan dengan aktif yang membawa sukacita, sehingga kami dapat menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar, demikianlah renungan pagi ini. Saya Abri, sampai jumpa dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.